Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Ninda pada mata pelajaran tematik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang muatan IPA, yaitu di KD 3.8 dan 4.8, yaitu pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian SDA. SDA kepanjangannya adalah sumber daya alam. Nah, pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam adalah sebagai berikut. 1. Reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang gundul. 2. Membuat tambak di aliran sungai untuk budidaya berbagai jenis hewan seperti ikan dan udang. 3. Meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang tidak terbatas, seperti matahari, angin, dan tenaga angin. Kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Sungai. Sungai itu penyebab pencemarannya adalah 1. Limbah cair industri dan sampah yang dibuang ke sungai. 2. Limbah bekas deterjen, mencuci pakaian, dan pestisida yang terbawa aliran air dari sawah. 3. Racun untuk menangkap ikan. Nah, upaya pelestarian agar sungai tetap terjaga yaitu 1. Tidak membuang sampah makanan, sampah plastik, limbah deterjen, dan limbah pabrik di sungai. 2. Tidak menggunakan bahan peledak atau racun untuk menangkap ikan di sungai. 3. Melakukan kegiatan pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan yang ada di sekitar sungai secara berkala. Nah, sekarang sungai sudah, kemudian kita menuju ke laut. Penyebab pencemaran di laut itu adalah 1. Limbah dari muara sungai. 2. Racun dan bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan. 3. Tumpukan minyak dari kilang minyak. Nah, upaya pelestariannya agar laut tetap terjaga adalah 1. Tidak mengambil dan merusak terumbu karang, serta melakukan pemeliharaan hewan laut yang dilindungi. 2. Tidak menggunakan bahan peledak, racun, dan pukat harimau saat menangkap hewan laut. Nah, selanjutnya, dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Saat ini, para nelayan sudah menggunakan kapal bermesin yang dilengkapi dengan GPS. GPS adalah Global Positioning System untuk melacak keberadaan ikan. Biasanya, para nelayan modern menggunakan GPS untuk mempermudah mereka mencari keberadaan ikannya itu ada di sebelah mana. Nah, agar keseimbangan alam tetap terjaga, para nelayan sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak menangkap ikan secara besar-besaran. 2. Tidak menggunakan bahan peledak atau racun. 3. Tidak menggunakan pukat harimau. 4. Memperkirakan daur hidup ikan. Nah, sekarang ada diagram Venn antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Ini nelayan tradisional dan nelayan modern memiliki persamaan. Kita lihat dulu.
Untuk nelayan tradisional, dia menggunakan perahu untuk berlayar. Berarti untuk nelayan tradisional, mereka masih menggunakan kekuatan angin untuk berlayar. Kemudian, kalau nelayan tradisional itu menggunakan peralatan tangkap yang sederhana, seperti jala ataupun pancing. Nah, kemudian kita masuk ke nelayan modern. Nah, kalau nelayan modern menggunakan perahu yang bermesin dan menggunakan peralatan tangkap modern seperti tadi, menggunakan GPS. Kemudian memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Nah, pada nelayan tradisional dan modern itu memiliki persamaan, yaitu sama-sama mencari ikan, sama-sama menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari, dan mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Nah, untuk menghemat sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari, nah, ini dia pemanfaatan sumber daya alam di muka bumi perlu dilakukan secara bertanggung jawab agar terjaga ketersediaannya. Salah satunya dengan cara menghemat penggunaannya. Nah, penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Di antaranya, 1. Menghemat air saat mencuci. 2. Melakukan daur ulang pada barang-barang bekas. 3. Hemat saat menggunakan kertas. Nah, kemudian dampak eksploitasi hutan yang berlebihan. Eksploitasi adalah pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, eksploitasi hutan yang berlebihan dapat merugikan manusia dan lingkungan sekitar. Nah, akibat dari eksploitasi hutan yang berlebihan adalah 1. Berkurangnya ketersediaan oksigen di muka bumi. 2. Meningkatnya suhu di permukaan bumi menjadi lebih panas, yaitu global warming. Ketiga, rawan terjadi bencana alam. Keempat, berkurangnya sumber daya makanan dan hilangnya habitat hewan. Nah, untuk itu kita sebagai manusia harus menjaga hutan dan sumber daya alam. Pengolahan sampah dan barang-barang bekas. Nah, pengolahan sampah itu bisa kita lakukan dengan 4 cara, yaitu reuse, reduce, recycle, dan replace. Kita bahas satu-satu ya. Untuk reuse adalah menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama maupun fungsi yang berbeda. Contohnya, menggunakan kaleng bekas cat untuk pot tanaman. Kemudian, menggunakan koran bekas untuk sampul buku. Kemudian, sekarang kita akan membahas tentang reduce. Reduce adalah mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Misal, membawa air minum dalam botol minuman sendiri daripada membeli air minuman dalam kemasan. Karena kalau kita membeli air minum dalam kemasan, kita akan membuat sampah. Botolnya kan akan menjadi sampah karena botol minuman air dalam kemasan itu sekali pakai. Kemudian recycle adalah mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk lain. Misalnya, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos dan membuat prakarya dari koran bekas. Kemudian kita ke cara yang terakhir, yaitu replace.
Nah, replace adalah mengganti benda yang bisa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contohnya, memilih menggunakan sepatu tangan daripada menggunakan tisu. Karena kalau kita menggunakan tisu, itu kita sekali pakai. Nah, terima kasih anak-anak sudah menyimak video dari Puninda dengan cermat. Oke, kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.